Iya, Bang Ustaz masih di toko kita, masih bersama dengan Profesor Jimny Asidiki. Prof, oke, tadi kita bicara mengenai MK, kemudian juga ITSMI, Profesor Jimny juga pernah di MUI. Oh iya, iya, iya. Iya. Dulu waktu masih muda. Oke, gimana Prof? Oke, kalau kita melihat sekarang terkait dengan ulama-ulama sekarang begitu ya, yang dipinang untuk menjadi tim sukses. Oke, gimana Pak? Ya itu positifnya artinya keulamaan, kredensial keagamaan, keislaman itu dianggap ya berguna untuk menarik pemilih. Itu artinya berguna, bagus kan? Tapi di lain segi memang harus hati-hati. Kita ini makin lama hidup ini makin kompleks, maka perlu bagi tugas. Kalau dulu itu di zaman Nabi yang namanya sahabat Nabi, atau sesudah satu abad sesudah Nabi pun yang namanya ulama, itu semuanya menguasai semuanya. Bisnis juga, politik juga, semua gitu. Tapi lama-kelamaan fungsi-fungsi hidup itu mengalami diferensiasi struktural yang harus dilembagakan bagi tugas. Jadi jangan semua orang menangani semua hal. Nah, jadi maka sekarang kita membutuhkan sosok ulama yang menggeluti bidangnya. Nah, bidangnya itu harus dipersempit sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi membimbing umat, memberikan fatwa-fatwa yang dapat dijadikan rujukan, gitu-gitu. Yang politik biarin aja lah kepada politisi. Gitu itu ya, idealnya. Yang berbisnis pun ya udahlah, bisnismen namanya. Jadi bagi tugas. Sama aja kayak fungsi kekuasaan. Dulu satu tangan, lama-lama dipisah. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, sekarang pun eksekutif, macam-macam. Jadi itu namanya diferensiasi struktural sebagai sunnatullah. Nah, kita tidak boleh menjelang nanti kiamat itu makin banyak itu pernik-pernik yang harus dipisah-pisah. Nah, Islam harus mengayomi semua. Agama itu harus membimbing semuanya. Bimbingan moral bagi nilai bagi semua aspek kehidupan. Jadi prinsip idaroh dalam dakwah, idaroh dalam kehidupan, idaroh itu manajemen, pembagian tugas, itu sesuatu yang niscaya. Iya. Artinya kalau misalnya kita bicara mengenai tadi begitu ya, ulama yang masuk ke dalam tim ses begitu ya. Sementara kan tempat ibadah itu nggak cuma satu pilihan gitu kan, ada dua paslon kita begitu ya. Itu gimana? Ada pesan-pesan nggak deh Prof? Kalau soal tempat ibadah di undang-undang sudah jelas ada 3 tempat yang tidak boleh dijadikan arena kampanye. 1 rumah ibadah, 2 fasilitas pemerintah, 3 lembaga pendidikan. Hati-hati loh ya, termasuk pondok pesantren itu lembaga pendidikan, nggak boleh dijadikan tempat berkampanye. Nggak boleh. Artinya kalau dia tidak boleh dijadikan tempat, maka pengelolanya pun seyogianya ya jangan terlibat. Kalau mau terlibat di luar, gitu. Jangan. Jadi lembaga pendidikan tinggi, misalnya universitas, nggak usah ada deklarasi. Deklarasi di luar aja. Jangan di dalam. Nah, gitulah kira-kira. Nah, itu penting sekali supaya begini, supaya nanti presiden yang terpilih itu menjadi presiden buat semua orang. Gitu loh, terlepas dari yang memilih dan tidak memilih. Dan yang kedua, rakyat pemilih begitu yang dia pilih tidak terpilih, udah ikhlas dia terima. Ya, langsung move on. Nah, saya khawatir kalau tidak itu nanti terpelihara dendam dan sakit hatinya itu 5 tahun. Nah, ini yang harus kita antisipasi juga. Ya, beda pilihan silahkan, tapi kita tetap satu Indonesia. Menarik. Prof, kalau kita bicara mengenai keberagaman Indonesia, bagaimana Profesor Jimny sendiri melihat keberagaman Indonesia? Apakah ini menjadi menjadi satu kekuatan begitu ya untuk menghadapi kompetisi global sendiri atau bagaimana? Ya, ini satu kekuatan. Kalau kita bisa mengelolanya dengan baik, kita jadi keluar dari isu di dalam. Kita ini udah beraneka ragam, udah kita bersatu, maka kita bersaing keluar. Sudah saatnya kita outward looking, jangan lagi inward looking, karena eranya sudah
globalisasi begini. Jadi kalau bisnis kita keluar gitu. Kalau politik juga begitu. Nah, jangan lagi habis waktu kita ngurusin perbedaan. Perbedaan ini bukan masalah, ini realitas. Ini kekayaan yang kita syukuri. Nah, malah kita harus satu dengan yang lain itu bersinergi. Insya Allah kita kuat gitu. Misalnya bukan apa-apa dengan orang Tionghoa. Nah, sekarang isu anti Tionghoa banyak sekali, anti PKI, anti. Nah, padahal dunia ini kita kan perlu manfaatkan ini penduduk yang punya latar belakang Tionghoa ini, ya kan, untuk kekuatan Indonesia dalam bergaul di dunia, gitu loh. Tapi kita juga Barat juga harus dekat juga. Nah, jadi kita harus Indonesia itu negeri keempat terbesar, Muslim terbesar dunia. Maka peranan Indonesia di luar itu ditunggu. Orang butuh kita. Kita punya aset keberagaman ini, begitu ya, Prof ya. Ini menjadi keuntungan besar bagi kita. Kita pengen tahu sosok lebih dalam Profesor Jimli. Prof, sosok inspirasi Profesor Jimli siapa, Prof? Ya, semua tokoh-tokoh besar yang tercatat dalam sejarah itu punya keteladanan, maka kita harus meneladaninya. Nah, misalnya tokoh-tokoh yang disebut dalam Al-Quran itu, waduh, ada 25 nabi, itu punya kelebihan semua. Apalagi Nabi besar Muhammad SAW itu banyak sekali, itu sumber inspirasi kita. Bagi saya itu sumber inspirasi, tapi dalam perjalanan hidup, di mana saja kita bekerja, itu kita juga harus belajar orang-orang tokoh di bidang itu siapa, itu kita pelajari juga. Misal, waktu saya ditugasi jadi ketua MK pertama, kan harus belajar. Maka saya pelajari tamat beberapa buku mengenai John Marshall. Dialah hakim agung, ketua Mahkamah Agung Amerika yang pertama kali membatalkan undang-undang buatan Kongres. Sebelumnya belum pernah ada. Pelajarin. Maka orang yang di bidang kehakiman pantas kita jadikan tokoh teladan, antara lain John Marshall. Nah, begitu juga dalam sejarah Islam, misalnya Umar bin Khattab. Banyak lagi tokoh-tokoh dalam sejarah. Apalagi di Indonesia sendiri tidak kurang dari tokoh-tokoh yang pantas kita jadikan sumber inspirasi. Bung Karno, Bung Hatta, semua tokoh-tokoh pendiri bangsa kita luar biasa. Iya, Pak Mirsa, mungkin Anda ingin tahu lebih dalam lagi. Tadi sosok inspirasi sudah dikatakan. Nah, ini di mejanya Profesor Jimli. Ini ada. Bisa cerita, Prof? Lah ini. Ini adalah waktu saya ketua MK. Ini pertama kali ini. Nah, saya bilang sesudah saya berhenti, ini saya bawa ini. Ini saya pesan khusus ini. Ini yang saya pakai. Ada satu lagi itu. Jadi dikasih oleh teman-teman. Waktu saya ulang tahun dikasih itu hakim yang agung. Itu simbol. Burung hantu. Kalau ini ini sengaja ditaruh di meja ya, aktivitas sehari-hari begitu ya. Apakah ada tadi begitu ya pengalaman hidup yang begitu dalam begitu saat menjadi ketua Mahkamah Konstitusi? Ya, saya belajar dari pengalaman sebagai ketua MK. Maka tugas pemimpin itu sebenarnya nggak banyak, cuman membuat keputusan. Nah, gitu kan. Maka sebelum membuat keputusan, ya kan, pertimbangkanlah dengan matang. Sekali kita membuat keputusan itu keliru, ya kan, itu dampaknya besar. Tapi pemimpin harus membuat keputusan. Kalau keputusannya keliru, dapat satu pahala. Kalau keputusannya benar, dapat dua pahala. Yang dosa adalah kalau seorang pemimpin harus membuat keputusan, pada saat dia harus membuat keputusan, dia tidak putuskan. Itu orang berdosa itu. Yang kedua, kalau dia membuat keputusan bukan untuk maksud tujuan melayani, tapi untuk self-serving, untuk kepentingannya sendiri, itu dosa. Jadi dua dosa. Tapi kalau kita membuat keputusan nggak usah ragu-ragu. Salah pun dapat pahala satu. Ini dia filosofi. Ini dia. Filosofi Palo ini ya. Dah, terima kasih. Ya, gitu ya. Luar biasa sekali. Kalau dikasih amanat, dikasih kepercayaan, jangan ragu-ragu membuat keputusan.
asal ikhlas, tidak self-serving untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Kalau salah, masih dapat pahala 1. Iya, mungkin ini mengingatkan. Apalagi benar gitu ya. gitu. Jadi harus kita nggak ragu-ragu gitu ya, Prof ya. Bismillah. Iya, pemirsa, itu dia tokoh kita, Profesor Jimny Asidiki. Semoga pesan-pesannya, kemudian juga pengalaman hidupnya ini bisa menjadi inspirasi bagi kita bersama begitu ya. Untuk kemajuan Indonesia sendiri ke depan dan juga menghadapi kompetisi global. Prof, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu. Dan akhirnya saya Adam Lubis pamit dari hadapan Anda. Demikian tokoh kita hari ini. Sampai jumpa.